dance? Hai Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Amirin. Akhirnya setelah ribuan purnama, ada yang ngeblagu banget diteleponin, sumpah loh. Itu kayak dari, apa tuh, lolos kan? Iya. Lagi ada makanan apa gitu, Iya, dia yang lolos undang gitu. lu. Terus dari situ, baru sekarang hancur, gue udah nunggu-nunggu COVID udah kagak sabar Z-Friends, maaf ya gitu. Ampun. Gofar Hilman. Zoya Akhirnya. Amirin. Anak punk dengan fans paling gila nih ya. Gue pernah dibully sama fansnya dia gitu. Itu ya. kacau sih. Itu tapi Iya. serem banget sih gitu. Jadi waktu itu kita kan abis syuting Me and You versus the World gitu kan ya. Terus dia dengan keajaibannya pasti udah nonton deh di YouTube-nya Gofar kan gitu ya. Terus dia bertanya-tanya tentang seks gitu, terus berdua kayak anak ABG gitu, lu aja gitu. Kenapa sih lo berdua gitu, rusuh banget Gue sih. sama Rio Dewanto gitu. Mario Dewanto, gak penting banget. Karena gini, ketika ketemu sama seksolog, ya menurut gue belum pernah ketemu sama seksolog, baru lihat di TV doang. Wah, gue syuting bareng. Tentunya kita punya banyak pertanyaan. Dan gue sama Rio Dewanto kayak, Cuci, lu nanya Cuci. Itu siang-siang, men. Gila banget sih lu. Jorok-jorokan gitu berdua. Kayak anak bocah. Like, apa sih gitu. Gue dengan senang hati menjawabnya dong. Walaupun gak habis-habis ya itu obrolannya. Iya. Tapi salah satu alasan gue mau menerima film itu sebenarnya karena gue jadi istrinya Bucek. Iya, Bucek Depil. Pada zamannya dia salah satu bad boy terganteng, ya. Sumpah ganteng banget. Iya, bad boy terganteng Bucek Dep. Sekarang jadi bapak-bapak ganteng juga tetap. Ya pas gue tanya, oh iya gitu, Fajar Nugros kan ya. Iya, film Nugros. Siapa suami yang ini Bucek? Harus gue. Jadi waktu itu jadi ibunya Dea Seto dan istrinya mamanya Bucek. Sera. Ya, mamanya Sera dan istri Bucek. Gila. Ngobrol lah. Epic gitu. Nah, terus berapa kali gitu kan syuting di Sukabumi. Tapi waktu lagi syuting di Sukabumi gitu. Terus abis itu kita sempat beberapa kali diwawancara di Hard Rock juga kan. Betul. sama si ini Andira. kan Andira. Sama Andira. Andira tuh mesti nempel di otak gue, tau gak, dia suka bilang enak gak, benci banget gue kayak you ruin my sex life dude. Pecah banget sih lu berdua. Tapi waktu zamannya Sex Lab waktu itu Belum ada gue. ya? Belum ada gue. Oh masih sama Andira sama Bayu Oktara. Iya. Gila pecah banget. Baru gue sih masuk itu. Katro. Tapi tetep aja sama aja joroknya nggak jauh-jauh. Bukan jorok gimana ya? Iya. Sama pelecehan lagi. Gitu. Terus gue belum pernah benar-benar nanya sih sama lo. Kenapa lo jadi anak punk sih? Itu sejak kapan? Dan lo konsisten masalahnya sampai sekarang, bukan? Nggak tahu sih ya. Sebenarnya gue tuh kalau suka mulai gitu ya. Awalnya dikasih tau sama abang-abangan gue lah. Dulu waktu SD tuh gue temennya sama anak kuliahan. Oke. Jadi Lu berapa bersaudara sih? Ada 4. Lu nomor 2. Oke. Iya. Terus, abang-abangan gue ini ada 2 orang. Satu yang ngajarin gue musik punk, satu lagi musik hardcore gitu kan. Oh, band ini gitu kan. Terus satu SMP gue disuruh ngedramin adalah band hardcore gitu di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan gitu kan. Udah, akhirnya keterusan tuh sampai sekarang. SMA lu mana sih? SMA 3 Setiabudi. Ya Allah, Tiga sekolah setiap artis banget sih. Anak digit gaul. Orang bilang itu sekolah teladan. Tapi pas zaman gua, enggak. Entah kenapa tidak jadi teladan. Karena saat itu gua banyak banget narkoba, Zoy. Okay. Gua tahu kan lagi, wah gila kan. Jadi kayak sempat tidak menjadi teladan lagi. Tapi pas gua lulus, jadi teladan lagi. Emang angkatan gua bangor banget sih emang. Hancur banget. Iya. Terus lu memilih jalur punk itu? Sebenarnya emang suka dengan musiknya, pastilah suka dengan musiknya. Terus pas di kenalan sama orang-orangnya gitu kan, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa gue ambil dari situ gitu kan. Tapi kan gitu, anak punk itu yang disebut anak punk bukan cuma musiknya kan, Par. Masalahnya Gaya kan mereka hidup juga gaya hidupnya, fashion style-nya gitu. Iya. Lu
nggak ngambil semua atau karena gue pernah lihat ada salah satu ini postingan lo di YouTube apa Instagram yang semua orang pakai baju rapi gitu, lo ke acara yang cukup formal dan lo tetap pakai jaket kulit gitu. Oh, saat itu tuh lagi wording kalau nggak salah ya? Iya. Wording. Something, Jadi restoran gue tuh dapat kayak best burger in town gitu kan. Yes. Terus kayak Dan lo datang pakai jaket kulit. jaket kulit dan kayak Ya, karena lu banget. Iya, terus sebenarnya jaket kulit tapi tetap rapi kok. Kan gue ada punya beberapa jaket Apa kulit itu ya. gaya punk atau it's just you? Sebenarnya jaket kulit tuh kayak memang jauh sebelum itu kan udah ada di bikers ya udah ada sebelum punk muncul maksudnya gitu kan. Di apa namanya kayak grease gitu tahun 50-an tuh udah ada gitu kan. Emang tuh sebenarnya gaya hidup sih. Nah, masalahnya adalah di sana kan dingin ya. Jadi kayak gerah. Keren sih, tapi gerah gitu. Like ini di Indonesia nih, kalau di New York sih nggak apa-apa men. Kalau di luar kan kayak merek Scotch itu kan, wow udah tebal-tebal, dalamnya tuh kayak ada bulu-bulunya lagi, gitu kan. Tapi anget, enak. Anget, Kalau tapi di sini tuh kelar memang bisa banget dikondisin sih. Ada beberapa bahan kayak misalnya kulit kambing atau mungkin bahan yang kanvas gitu. Asal modelnya yang zipper gitu, itu kayak masih bisa terlihat keren. Disesuaikan dengan kultur dan kondisi gitu. So, lu menyebut diri lu anak punk apa enggak? Kalau sekarang sih dulu kan kayak proud banget ya. Di awal-awal ya biasalah, kita pasti pernah ketemu satu fase di mana poser gitu kan. Apakah gue mungkin aja gue masih poser sampai sekarang gitu kan. Tapi ya poser di mana lu kayak mengetahui cuma sedikit tapi seakan-akan lu tahu banyak gitu kan. Lu seakan-akan proud akan hal itu gitu kan. Dan kita pasti pernah melewati hal itu lah. Contoh baru main motor gitu, jadi bikers jual sejati gitu. Terus baru main sepeda kayaknya, woi gitu kan, dia adalah. Ada euforianya. Iya, dan itu menurut gue sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Tapi yang dipertanyakan adalah apakah lu pengen tetap berada di fase itu atau pengen upgrade knowledge lu gitu. Oke. Tapi emang ada yang salah dengan itu? Maksud gue kan. Nggak ada yang salah. Iya kan, kalau lu pengen jadi punk, nggak ada yang salah. walaupun lu punya upgrade knowledge kan, it's okay kan. It's okay. Nah, banyak yang bilang punk itu memang berandalan gitu. Malah kan. jadi ini, maksud gue unik gitu. Iya, ada punk yang berandalan, oknum punk yang berandalan gitu kan. Nah, ya kita kan memang tapi lu kan bisa jadi role model. Wis. Kalau gue sekarang so ya, gue lebih ke penikmat musik aja sih. Gue ke gig juga enggak gitu kan. Jadi pelaku mungkin juga enggak gitu kan. Gue ngeband juga enggak gitu kan. Sebenarnya pengen banget sih, cuma waktunya itu loh. Gue pengen banget bikin band lagi gitu kan. Oh my god. Iya. Ini susah dia tengah dendam gue. Gopar. Tapi yang kocak adalah banyak yang bilang yang sering dicela orang-orang nyela gue sekarang adalah, wah sekarang mah Gofar bukan punk, kapitalis gitu kan. Kenapa? Karena udah bikin ini jadi duitnya banyak gitu. Emang anak punk nggak boleh kaya ya? Nah, itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebenarnya yang memperkenalkan kultur punk ke Indonesia adalah anak orang kaya, men. Yang kebetulan dia sering keluar negeri, pada akhirnya beli CD asli, lalu diperkenalkanlah di Indonesia. Rock, punk, hardcore itu yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia adalah memang anak orang kaya. Semuanya, gitu kan. Jadi mereka yang sering keluar negeri, dia tahu, oh punk tuh seperti ini, oh ini tuh black metal, ini death metal, gini segala macam. Mereka beli CD aslinya, bawa ke Indonesia, diperbanyak. Gue fotokopi dong, gue rekam dong dari CD ke kaset misalnya gitu. Zaman duluan. Iya, dari CD ke kaset gitu. Jadi yang memang PDKT pakai mixtape gitu. Iya. Ada 15. Ada C30, C60, sama C90. C90. Kalau nggak ada duit, kaset Lia ditiban. Yang bahasa Inggris. Kocak banget deh. Nah, sebenarnya justru anak orang kaya yang mempopulerkan lah gitu. Nggak ada. Terus kenapa jadi pada anti kapitalis? Nah, gue nggak ngerti ya. Gue sebenarnya agak panjang kalau kita bahas kapitalisme gitu kan. Tapi menurut gue adalah kalau gue di sini ya semua orang pasti pengen mengupgrade dirinya gitu kan, pengen. And why not? Iya, maksudnya pengen dapat duit lebih gitu kan. Toh caranya pun juga gue kayak halal-halal aja kok, sah-sah aja. Malah yang paling nyebelin gue kan jualan makanan, gue jualan baju gitu kan kayak gini gitu kan. Kayak ada berapa kali stasiun TV ngambil video lo apa segala macam, dan banyak ngilangin watermark dan segala macam, itu kayak
rese banget sih menurut gue. Dan banyak Hasil karya, men. banyak banget ya media-media bilang katanya mantan anak pang gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak aneh, gue juga mendengarnya sangat aneh sih. Kenapa mantan anak pang? Iya, Enggak kok. kenapa? Enggak mantan, masih. Cuma sekarang lebih wangi aja. Oh, jadi nggak harus nggak wangi juga kan, men? Iya. Enggak kayak itu kayak menurut gue sih kalau perdebatan itu tuh nggak ada habisnya sih. Ya, oke. Tapi selama gue jalani nyaman gitu kan, dan gue masih seneng dengan musiknya, gue masih seneng dengan band-band yang masih sekarang gue denger gitu kan. Gue seneng dengan merchandise-nya gitu kan, ya fine aja sih. Lo kan segitu produktifnya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin lo bisa punya kreasi segitu banyaknya? Maksudnya gini, ngomong sama dia nih kan suka nggak ada habisnya gitu. Bisa nih ngomong apa aja cuma sepele ya, kadang-kadang kita teleponan kayak stupid aja, tau dia punya ide gitu. Kayak Gofar tuh Banyak. gokil gitu ya. Tek gitu kan. Iya. Ya walaupun eksekusinya agak berbeda gitu ya. Tapi maksud gue, lo kok pecah banget sih otak lo bisa kepikiran sih gitu ya gitu. Like apa sih what apa yang bikin lo sampai sekreatif itu? Sebenarnya Kalau mau dibilang latar belakang edukasi juga biasa-biasa aja ya. enggak, gue nggak kuliah. Cuma Makanya. SMA doang. Karena gini mungkin Zoe, karena senang kali ya. Gitu. Ini percaya atau enggak bahwa kesenangan gue dalam membuat konten kayak YouTube atau Instagram adalah klimaksnya adalah ketika mengupload. Gue nggak peduli tuh kayak kok view-nya cuma sedikit yang ini, kok yang ini view-nya banyak, yang ini sedikit. Gue nggak peduli. Dan gue karena klimaks gue adalah ketika mengupload sebuah video udah. Iya. Iya. Itu kalau katanya Mark Manson di bukunya A Subtle Way of Not Giving a F gitu ya. Nggak bisa bilang ntar gue diiniin gitu ya. Dia bilang katanya bahwa orang-orang yang sebenarnya hidup buat hidup gitu ya, not just buat survive aja tapi buat untuk menikmati, biasanya mereka lebih berhasil dibandingkan orang yang hidupnya nggak nikmatin apa-apa. Karena mungkin lebih pakai hati kali ya. Iya. Dan lebih tidak memikirkan yang namanya selera pasar gitu. Yang penting guenya suka. Selera pasar, oh my god, itu Iya. paling ancur banget ya. Lu Iya. liat nggak banyak YouTube sekarang ya, with all due respect ya pada any content creator, kadang-kadang tuh enek gitu. Jadi kadang ini kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu, kita begini, "Pak, kita bikin ini yuk." Kenapa? Ya karena itu keren gitu. Tapi duitnya ya mungkin ya rezeki aja kali ya belakangan gitu. Betul. Nah, kalau ketika Bikin membuat sebuah konten gitu kan, adalah banyak orang sih yang berpikir kayak apa ya yang lagi disukain sama orang-orang gitu kan. Kalau gue justru kayak apa yang gue lagi suka ya? Gitu. Jadi memang dibilang segmented. Jadi lu bisa bikin kayak sih. ini ya, segmented benar juga. Niche. Gue sebenarnya nggak bermaksud ke situ. Oke. Semua yang gue lakukan adalah semata-mata untuk nyenengin diri gue sendiri, bukan nyenengin lu pada. Kayak masih kayak begitu ya, tapi Iya. kalau gue agak susahnya tetap ya, karena mungkin topik gue most likely tentang sex and relationship, orang tuh kayak punya idenya sendiri gitu. Betul. Kayak misalnya gue ngomong penis size yang normal sekian, terus Iya. yang komentar, tapi kalau penis size gini berapa? Kayaknya lu nonton aja dulu kayak Iya, YouTube iya. gue gitu, lu Sampai mikir, udah habis. lu proses, baru lu ngoceh. Betul. Kalau kan di sini kan cuma ngeliat judul, Iya. terus komentar kayak. Tapi ya kalau lu nggak bikinnya kayak begitu, mungkin lu lebih capek lagi dari sekarang. Betul. Tapi yang terpenting dari semua sekali lagi adalah gimana caranya gue nyenengin diri gue sendiri sih. Karena itu penting banget. Maksud gue jangan sampai ya kecuali kalau misalnya ada kerjasama sama sebuah brand gitu kan. Pasti gue akan mementingkan kepentingannya dia juga, dan kita akan mencari titik temu nih. Enaknya di gue sama enaknya di dia seperti apa, segala macam itu beda hal lah. Tapi kalau ngomongin soal konten gue pribadi yang nggak ada titipan brand atau apa segala macam, itu pasti pure karena kesenangan gue sih. Gue juga nggak terlalu peduli sih bahwa ini like sedikit, view-nya dikit gitu kan, nggak terlalu peduli karena menurut gue klimaksnya adalah ketika sudah ke-upload. Dia kayak senang. Iya, kalau gue sih lebih seneng karena ada hal yang penting dan harus diketahuin banyak orang. Abis itu sih terserah lu. Awalnya tuh gue terlalu over concern loh. Ketika orang bilang ini kenapa nggak begini aja, kenapa nggak begini, terus lama-lama kok gue ribet banget ya. Kenapa orang-orang ternyata segitunya, maksudnya even ini edukasi juga tetap nggak masih banyak ternyata pari yang nggak nerima as it is bahwa itu adalah ilmu. Gue lagi ngasih knowledge gitu. Mereka akan protes, dan yang paling ngehe adalah ngomentarin kehidupan pribadi gue gitu. Ini apa sih? Tapi emang masih kayak gitu kali ya, masih kayak lo deh. Iya, tapi emang gitu sih. Whatever, Ya gitu. gitulah kita. Ya sekali lagi kita tidak bisa nge-please atau nyenengin semua orang ya.
Iya. Iya, yang paling beres soalnya nyenengin diri kita sendiri sih. Udah. Dan gue bukannya sorry, gue ketika ngupload, habis itu gue nggak bakal baca-bacain komen sih. Iya, gue lihat lo gak pernah bacain komen. Iya, kayak Gue udah. kalau misalnya sekali-sekali gue lagi kepoin ininya dia kan, gue suka mengomentari mereka-mereka yang ada komen-komen yang agak-agak Apa sih ini gitu, norak nih gitu ya. Terus gue bilang, gila ya tahan juga sih Gofar. Tapi ya, sama tim gue juga udah bilang, udah lah mbak, gak usah dibacain. Tapi ada beberapa yang emang pertanyaannya honest masalahnya gitu. Ya, Yang kayak ya. misalnya, Karena beda mungkin, mungkin lu kan lebih ke edukasi ya. Pasti ada beberapa yang lu butuhkan nih pertanyaan dari orang-orang gitu kan. Terus gue juga ada beberapa komentar yang gue misalnya, oh jadi kayaknya nih harus begini ya mbak. Kayak misalnya waktu itu ada orang gini, oh berarti kalau gitu seks edukasi itu penting. Nah dia menerima seks edukasinya apa sih kalau kata orang Belanda letterleh. Dia bilang gini, jadi kalau saya memberikan seks edukasi ke anak saya daripada anak saya hubungan seks sama orang lain, mendingan hubungan seks sama saya aja. Nah itu kan syok gue kan, wah jangan, gue langsung balas dong. Kayak gitu-gitu, gitu kan gue jadi ya, oh my god, Ada yang kayak gitu sih? Ada. Wow, ajaib juga. Gue juga sampai, gue nggak ngerti kenapa pikiran bisa ke situ, tapi Iya. ada kan. Itu gue sampai, aduh kalau sampai gue nggak ngebacain satu-satu, cuma ya kan banyak sampah juga kan. Iya, gitu. iya. Itu sih yang kadang-kadang bikin, par ke Bali nggak kita? Let's go. Langsung ini minta pelarian bang Gopar, lu nggak mau jalan-jalan, nggak mau ngajak gue, capek nih. Tamasya. Tamasya. Capek bacain komen. Sumpah. Iya kan, tapi kan kalau lo lagi momen tercapek lo gitu di urusan sosial media ini, kan semakin banyak follower lo, apalagi follower lo hardcore semua gitu ya. Honestly, Bar, gimana sih lo survive supaya lo nggak depres, lo gimana lo survive supaya lo nggak bete gitu, gimana lo ngelola mood lo? Menurut gue secara sehat mental kayaknya lo mesti sakti mandraguna banget sih. Gue aja yang segini aja ya ampun, apalagi lo, gue nggak kebayang deh. Lo tau gimana lo hidup lo? Lapar dan waktu senggang itulah kombinasi yang sangat tidak baik untuk bacain komen. Iya, kalau gue mens. Karena ya, kalau cewek mungkin lagi periwat atau lagi menstruasi kan. Gue kayak anjing, bawaannya pengen gue balas-balesin nih. Sempat gue balesin, sempat. Cuman ketika gue kenyang, udah happy. Ngapain gue gini ya? Buang-buang waktu banget. Kayak gitu coy. Iya. I feel you. Nah, paling beres adalah dengan tidak bacain komen sih. Tapi ya kadang-kadang buat seru-seruan gitu kan. Kita balesin dia gitu kan. Lucu-lucuan, balesin dengan lucu-lucuan atau balesin yang head speech dengan sesuatu yang sombong gitu kan. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang seru kalau misal kita balesin head speech dengan kesombongan. Kadang-kadang loh. Kadang-kadang. Ya, lu nggak Nikita Mirzani juga kan? Enggak juga Tapi sih. buat gue seneng loh sama Nikita Mirzani. Sorry itu saya, maksudnya gue tau lah orang banyak yang bilang begini begitu, tapi dia tuh lepas banget hidupnya, Par. Betul. Apa aja pokoknya orang diceplak aja. Gue bilang itu mampus loh kalau kayak gitu. Gue seneng sama dia, maksud gue nggak ada beban kali hidupnya dia dibandingin kita ya. Tapi seru banget sih tuh orang itu. Emang kayak sejujur itu. Sejujur itu. Tuh begini, kenapa lo mau giniin mamerin uang gini? Ya karena gue ada. Kenapa gini? Karena gue bisa, ngapa lu miskin gitu kan ya. Kayak anjir, gue pengen banget ya begitu tuh. Bocor abis, gak beban hidup lo men gitu. Gue bilang, gue cinta Nikita Mirzani. Dia jujur banget. Segitu jujurnya gitu. Tapi pada momen titik nadir dalam hidup lo tuh apa sih, Par? Terus gimana lo bangkitnya? Ini soal sehat mental ya. Soal mental adalah ketika SMP broken home udah pasti tuh. Keluarga broken home, udah pasti wah hancur tuh. Karena gue selalu bilang sama orang-orang ya, sebenarnya pelajaran tuh nomor 3 sih. Nomor 5 mungkin kalau dalam sekolah. 1 sampai 4 adalah koneksi. Iya. Karena zaman sekarang CV yang paling keren, yang paling ampuh adalah orang dalam. Do you wanna dance?